Selamat siang semuanya. Selamat siang juga buat Bang Dede sebagai dosen pengampu mata kuliah Antropologi Etnobotani. Di sini perkenalkan, nama saya Ella Maria Purba. Saya dari kelas B reguler 2017. Di sini saya akan memaparkan hasil mini riset saya mengenai inventarisasi dan eksploitasi tumbuhan etnobotani pada suku Batak Karo yang berada di Desa Marjendi Pematang, Kecamatan Gunung Muria, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian saya berada di Desa Marjandi Pematang, Kecamatan Gunung Muria, Kabupaten Deli Serdang, yaitu tepatnya bersebelahan dengan Kecamatan Seribu Dolok. Dalam penelitian ini, objek penelitian saya adalah masyarakat atau para tetua yang diyakini masyarakat untuk mengobati secara tradisional masyarakat yang berada di Desa Marjandi. Berikutnya ada objek penelitian. Objek penelitian yang pertama adalah pemanfaatan tumbuhan lasing, tumbuhan bunga bakung, tumbuhan pahu-pahu yang dimanfaatkan masyarakat suku Batak Karo di Desa Marjandi Pematang. Yang kedua, cara pengelolaan tumbuhan tersebut dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat dan tumbuhan kecantikan. Baik, kemudian ada hasil penelitian. Hasil penelitian yang akan saya bahas pertama yaitu tumbuhan lasing. Pada saat ini di Desa Marjandi Pematang, tumbuhan lasing ini tidak lagi mudah ditemukan. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang ingin melestarikannya agar tumbuhan ini tidak punah. Pada masyarakat Batak Karo di Desa Marjandi Pematang, tumbuhan ini dimanfaatkan untuk mengobati bisul dan menghilangkan bekas bisul. Untuk pengelolaannya, masyarakat Batak Karo mengelola tumbuhan ini dengan cara mengambil beberapa tumbuhan lasing, kemudian akar-akar yang ada pada tumbuhan lasing ini dibuang dan mencucinya hingga bersih. Setelah dicuci hingga bersih ditiriskan, setelah ditiriskan airnya berkurang, kemudian tumbuhan ini dipuyuh atau ditumbuk untuk mengeluarkan air yang berada dalam tumbuhan ini. Setelah tumbuhan ini mengeluarkan air, kemudian bisul yang tadi ada pada tubuh manusia ditutupi dengan tumbuhan ini, dan tumbuhan ini menutupi semua bagian bisul. Setelah itu dibiarkan saja hingga tumbuhan ini mengering pada bisul tersebut. Hal ini dilakukan secara rutin. Dalam satu hari dilakukan 2 kali, yaitu pagi dengan sore. Baik, yang kedua ada tumbuhan bunga bakung. Tumbuhan bunga bakung ini memiliki banyak fungsi. Akan tetapi pada masyarakat Batak Karo tersendiri ada keunikan tersendiri dalam pemanfaatan tumbuhan bunga bakung ini. Pada masyarakat Batak Karo, tumbuhan bunga bakung ini dianggap untuk mengobati patah tulang, di mana untuk pengobatannya tidak semua bagian bunga bakung ini dimanfaatkan, akan tetapi hanya bagian daunnya saja. Untuk cara pengelolaan tumbuhan bunga bakung ini pada masyarakat Batak Karo di Desa Marjandi Pematang, masyarakat hanya mengambil 3 saja daun pada bunga bakung ini, kemudian dicuci hingga bersih hingga tidak ada lagi pasir atau tanah yang terlengket pada tumbuhan tersebut. Setelah dicuci hingga bersih, ditiriskan hingga air pada daun bunga bakung ini tidak ada lagi lengket pada daunnya. Kemudian tumbuhan ini dipanggang, akan tetapi dipanggang tidak langsung mengenai langsung api, akan tetapi beralaskan seng atau sejenisnya agar tumbuhan ini layu. Setelah tumbuhan ini layu, bagian tubuh manusia yang tadinya patah atau tulangnya yang patah kemudian dioleskan dengan minyak karo atau minyak sejenisnya atau minyak kusut. Setelah itu daun ini dililitkan pada bagian yang merasa tulang tadi patah dan diikat kembali dengan kain untuk ditutupi bagian daun ini agar daun ini tidak jatuh. Setelah itu bunga diikat dengan kuat. Tumbuhan ini akan dibiarkan selama 2 atau sampai 3 hari dengan tujuan agar mendapat hasil yang terbaik. Setelah 2 sampai 3 hari, tumbuhannya akan diganti kemudian dengan cara yang sama seperti ini. Hal ini masih dipercayai oleh masyarakat suku Batak Karo yang ada di Desa Marjandi Pematang. Mereka masih mempercayai hal dari tumbuhan ini. Baik, hasil penelitian yang ketiga yaitu tumbuhan pahu-pahu. Tumbuhan pahu-pahu ini saat ini di Desa Marjandi Pematang sangat sulit ditemukan. Akan tetapi masih ada beberapa tempat yang ditumbuhi oleh tumbuhan pahu-pahu ini. Tumbuhan pahu-pahu ini sangat mirip dengan tumbuhan pakis, tetapi bukan pakis. Tumbuhan pahu-pahu ini adalah khusus tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Batak Karo di Desa Marjandi Pematang sebagai bahan atau tumbuhan kosmetik atau kecantikan untuk merawat wajah para kaum wanita. Untuk pengelolaannya, tumbuhan pahu-pahu ini
sangat gampang atau sangat sederhana, di mana tumbuhan pawpaw ini diambil 4 batang atau 4 pucuknya saja. Yang dimanfaatkan pada tumbuhan pawpaw ini adalah pucuknya. Pucuknya tadi diambil dan dicuci hingga bersih. Setelah itu direbus dengan air yang sangat kecil, dengan air 1 gelas saja. Direbus hingga air ini menyusut terkisar 4 atau 5 sendok. Setelah itu dicampur dengan madu. Madu yang dicampur hanya 1 sendok saja. Kemudian diaduk dengan air yang sudah direbus tadi. Setelah itu didiamkan hingga betul-betul dingin. Setelah betul-betul dingin, kemudian digunakan ke wajah atau digunakan sebagai masker di wajah. Tumbuhan pawpaw ini dapat dimanfaatkan tidak setiap hari atau dapat digunakan tidak setiap hari, tetapi dapat digunakan hanya 2 kali dalam seminggu. Jika digunakan lebih dari 2 kali seminggu, akan membuat kulit kita ini rusak atau bahkan terbentuk keriput-keriput di bagian raut wajah kita ini, sehingga tumbuhan ini hanya dapat dimanfaatkan 2 kali seminggu untuk menghilangkan jerawat. Baik, sekian hasil dari pemaparan hasil mini riset saya. Hanya itu tumbuhan yang saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat Batak Karo di desa Marjandi Pematang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang. Sekian dan terima kasih.